أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Saya akan membacakan surah Asy-Syu'ara ayat 29 sampai 47. Subuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى أنتم ملقون
فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين صدق الله العظيم. Yang artinya Fir'aun berkata, datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar. Maka Musa melemparkan tongkatnya yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata. Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu jadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya. Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan? Mereka menjawab, tundalah urusan dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir. Niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. Dan dikatakan kepada orang banyak, berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang? Firaun menjawab, iya. Kalau demikian sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku. Berkatalah Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, wal muhtaramin wal muhtaramat, al mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan pembina Majelis YPPI Sejabat Tapok, Om Jenal beserta istri beliau dan juga keluarga beliau. Kita doakan agar senantiasa selalu diberikan kesehatan baik lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan beliau dan diberi perlindungan dimanapun beliau berada. Dan juga kepada pembimbing Majelis YPPI Sejabat Tapok, Om Irwan, juga sama-sama kita munajatkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala agar beliau beserta keluarga beliau pun selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ketua Umum Majelis YPPI Sejabat Tapok, Om Hendra, Kang Bani, ampura Kang Bani selaku Ketua Umum Majelis YPPI Sejabat Tapok,
Juga senantiasa selalu kita panjatkan doa kepada Gusti Allah agar beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberi kekuatan lahir batin, dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga beliau. Dan juga kepada ketua harian Om Hendra, kita doakan juga semoga diberi kekuatan, selalu diberi kesehatan, dibimbing, dijaring, apa lagi? Dijaga, diriksa. Amin. Ya, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap para pengurus Majelis YPPS Jabotapok, baik bendahara Mas Yono, juga ketua koordinator Ustadz, tak lupa juga Bang Aris dan kameramen Kang Fahmi, dan juga tak lupa ketua cabang YPPI Manggarai, ketua ranting Mas Inok beserta istri tercintanya Ayang Beb, yang semoga selalu senantiasa diberikan sakinah mawaddah warahmah, dan juga diberi limpahan cucuran rahmat, karunia dan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada Wa, ya, ada yang manggil Wa, ada yang manggil Emak ya. Istri dari Wa'en almarhum, semoga beliau pun senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberi kekuatan lahir batin, dan juga selalu mendapat limpahan rahmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mul, semuanya lah yang hadir di sini, baik ikhwan maupun akhwat, dan tamu kita yang berasal dari planet jauh, Kang Tatang, alhamdulillah bisa hadir. Ya, semoga beliau selalu diberi rezeki yang berlimpah ruah, selalu diberikan kesehatan lahir batin, diberi kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan juga terusus untuk diri saya sendiri juga mohon didoakan. Doain orang doang, diri sendiri kagak didoain. Ya, mohon didoakan semoga saya juga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kekuatan, taufik, inayah untuk bisa jejak dalam ajaran ini, dan juga untuk terus bisa belajar dan belajar sehingga bisa menjadi asbab yang selalu bisa dimanfaatkan. Asbab apa? Siapa lagi yang belum disebut? Udah semua ya? Sadayana, wiji-wiji. Alhamdulillah. Dan juga kita doakan juga buat Ustadz Duarsa, Ustadz Yayan, Ustadz Absori yang pernah hadir lah di sini. Semoga selalu diberikan kesehatan lahir batin dan juga bisa kumpul lagi bersama kita, dan ikhwan-ikhwan yang belum hadir semoga bisa hadir. Yang pergi jauh semoga kesasar bisa balik lagi ke sini. Ya, maksudnya kesasarnya balik ke sini, bukan kesasar ke sono. Makin jauh tapi bisa kembali bareng-bareng sama kita. Ya, karena bagaimanapun kita rindulah sama ikhwan-ikhwan yang biasa kumpul, ya semoga mereka bisa kumpul kembali. Karena kan ayatnya kan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu kufur kepada Allah sedangkan kamu asalnya mati. Fahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian, tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian, tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian, tsumma ilaihi turja'un. Jadi yang terakhir itu hidup. Yang mudah-mudahan ikhwan-ikhwan akhirnya pun akan hidup, artinya husnul khotimah. Setelah mati hidup, mati hidup, mati suri lah. Mati hidup, tapi akhirnya mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Baiklah, tadi
surat Asy-Syu'ara yang saya bacakan, kisah tentang Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Ya, tentang mukjizatnya yang bisa mengalahkan para tukang sihir Fir'aun, yang mukjizatnya bisa melemahkan bahkan menghancurkan pandangan-pandangan orang sekitar tentang kehebatan ahli sihir. Tapi walaupun begitu tetap Fir'aun mengatakan bahwa apa yang terjadi atau kelebihan yang dimiliki Kanjeng Nabi Musa itu merupakan sihir yang luar biasa. Ya, bagaimanapun juga mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa, ketika tongkat bisa mengalahkan tongkat-tongkatnya ahli sihir, ketika tongkat bisa membelah lautan, itu mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa. Yang bisa dirasakan ya ketika masa itu aja. Kanjeng Nabi Muhammad memang tidak diperlihatkan mukjizat-mukjizat seperti itu. Ya, nggak ada kisahnya lah Kanjeng Nabi Muhammad memiliki mukjizat seperti Nabi Musa. Atau seperti Nabi Soleh yang ditantang oleh kaumnya, kalau emang benar kamu seorang nabi, kalau memang benar ajaranmu, tolong keluarin sapi dari batu. Coba batu gede suruh dibelah, keluar sapi. Ya, tapi dengan izin Allah, mujizatnya Nabi Soleh, keluar sapi dari batu. Dan mujizat-mujizat yang dimiliki para nabi-nabi sebelumnya, itu ya sampai di situ aja kelar. Kanjeng Nabi Muhammad mujizatnya apa? Al-Quran. Ya, ini Al-Quran selain wahyu juga mujizat. Mujizat juga, wahyu juga. Lah mujizatnya Kanjeng Nabi itu bisa dirasakan sepanjang zaman. Di Al-Quran dijelaskan tentang siang dan malam. Setiap hari kita ketemu siang dan malam. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jadi mujizatnya Kanjeng Nabi Muhammad bisa kita rasakan, bisa kita temui, keagungan-keagungannya bagi mereka yang mau berpikir. Setiap waktu, setiap saat. Kalau nabi-nabi sebelumnya ya udah kelar, pada masa itu mengeluarkan mujizatnya, diberi keistimewaan oleh Gusti Allah, kelar sampai di situ. Sedangkan Kanjeng Nabi langgeng terus sampai hari kiamat, yang nggak pernah putus mujizatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Qalu ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring, senantiasa hatinya nyambung sinyal kepada keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka yang mau tafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Ini wilayah tafakkur adalah wilayah yang sangat luar biasa. Makanya tafakkuru sa'atin khairun min alfi ibadatin. Min alfi amin, ya, dari 1000 tahun. Berpikir sesaat tentang keagungan Gusti Allah, kebesaran Gusti Allah, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Maksudnya apa? Ibadah yang hanya sekedar ibadah tanpa bisa menghasilkan suatu hikmah,
tanpa bisa menemukan keagungan Gusti Allah, itu kualitasnya masih besar tafakur seorang hamba kepada keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka-mereka orang soleh ketika melihat alam semesta, yang dilihat adalah keagungan Gusti Allah, indahnya lautan. Itu udah sohe karena saya sering, iya, udah saya praktekkan itu kalau lautan. Gunung-gunung kelihatan indah, kebun-kebun dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa tafakur, maka langsung pikirannya, hatinya fokus kepada keindahan dan keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya bangga Imam Ali atau Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu beliau pernah dawuh, ilahi kafani izan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna abdan laka, an akuna laka abdan. Artinya apa? Wahai Tuhanku, cukuplah menjadi suatu kemuliaan, menjadi suatu keagungan bagiku dengan adanya Engkau menjadi Rabbku, Engkau menjadi Tuhanku. Itu udah merupakan suatu kemuliaan yang cukup bagiku. Dan cukup bagiku fakhran, kebanggaan, dengan adanya aku menjadi hamba dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya, jadi bangga diri yang kita tahu dilarang, nggak boleh membanggakan diri. Tapi di sisi lain Imam Ali justru bangga diri. Nah, bangga dirinya dalam hal apa? Ya, makanya Om Ir sering ngajarin kita kalau melihat suatu masalah, suatu statement, ya atau apapun itulah, maka kita harus bisa memandang dalam berbagai sudut. Sayyidina Ali bangga, aku fakhran. Fakhran itu bangga, bangga diri. Tapi bangganya beliau itu karena merasa jadi hamba dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang medal kesombongan itu saya maklum. Ya, medal kesombongan dan lain sebagainya. Boleh kita merasa bangga, bangga di sini tuh bersyukurlah. Ya, menjadi anak didik Pak Guron. Ya, yang ketemu beliau alhamdulillah beruntung. Harus ada kebanggaan, tapi tidak boleh berbangga diri berlebihan, tapi harus yakin. Ya, harus yakin. Kalau kita udah nggak yakin, udah nggak bangga dengan Pak Guron, dengan mursyid, dengan guru, dengan pembina, pembimbing dan pengurus lainnya, ya akan lemah kita. Ya akan lemah. Bahkan akan bisa nengok kanan kiri, nyari kanan kiri. Gusti Allah ya cukup ngelihat hati kita lah. Kemarin udah kita bahas. Mau nyari apa? Mau nyari apa kita hidup di dunia itu, mau nyari apa? Mau lewat jalan apa? Mau lewat jalur apa? Toriko di Indonesia itu banyak. Ya ratusan mungkin. Mungkin yang mutabaro ada beberapa lah. Tapi semua itu adalah metode, jalan, cara untuk menuju Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau udah ketemu satu jalan, pengen nyari jalan lain, bisa aja, cuman ngerinya nyasar, ya ngerinya apa? Bingung, keder.
Ya insya Allah Allah kasih ketetapan, keteguhan hati buat kita lah. Keteguhan hati buat kita. Ya udah bisa di sini. Yang pertama syukuri alhamdulillah. Setelah itu tinggal terima prosesnya, perjuangannya. Om Jai kemarin ngebahas tentang perjuanganlah yang abadi. Wah, emang kalau belum mati ya berjuang terus sudah. Berjuang dalam berbagai hal, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, ya semuanya diperjuangkan abadi. Kalau belum mati ya udah terus. Cuma terkadang kita nggak paham, nggak ngeh bahwa hal-hal yang membuat kita risau, gelisah, atau keburukan-keburukan yang kita terima, justru kita sandarkan kepada Gusti Allah. Ini kan yang kadang kita salah kaprah. Ditimpa kesusahan, kesulitan, perkara yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya, justru disandarkan kepada Gusti Allah. Tapi ketika dapat kelapangan, kesenangan, kebahagiaan, lupa, justru disandarkan kepada diri sendiri. Ya enggak? Idza asobatka hasanatun faminallah, wa idza asobatka sayyiatun famin nafsik. Kalau kita mendapat sesuatu yang baik, faminallah, maka adab kita sebagai seorang hamba meyakini itu semua dari Gusti Allah. Nah kalau keburukan, kejelekan yang kita lakukan atau yang menimpa kita, famin nafsik, ya maka kita harus meyakini itu dari diri kita. Fala yalumanna illa nafsak, jangan mencaci kecuali diri kita sendiri, walaupun hakikatnya semuanya dari Gusti Allah. Al khairu wa syarru bimasyiatillah, kebaikan keburukan semuanya berada di dalam kudro irodanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kan ada adab seorang hamba kepada Tuhannya, ya, adab seorang salik kepada matlub atau yang dituju, orang yang sedang berjalan menuju Allah. Itu kan kalau kita jalan di jalan raya kan ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Ada dilarang berhenti, ada lampu merah. Kalau lampu merah tandanya harus berhenti. Kalau lampu merah kita bablas terus, akibatnya kena sanksi. Ya lampu hijau berarti tandanya harus jalan. Begitupun salik menuju Gusti Allah, ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Kalau kita langgar, ya itu dia. Coba kalau ada rambu-rambu yang kita langgar, rambu-rambunya Gusti Allah yang kita langgar, kira-kira bagaimana? Sanksi. Tapi Gusti Allah maha baik, ya, maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita lagi kesandung, kepleset, istilahnya nggak sengaja, kalau di jalanan polisi habis kita. Ya kan, misalnya lampu merah atau nggak pakai helm, kena polisi habis, udah ditilang. Damai Pak, damai, udah urusannya polisi. Cuma kalau mau Gusti Allah, itu udah maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang, wah dan lain sebagainya. Artinya bukan kita meremehkan dosa, ya meremehkan kesalahan, bukan. Ah nggak sholat subuh, Allah maha pengampun, inilah, bukan begitu. Ah nggak apa-apa nggak sholat, Allah maha pengampun, tertobat gitu diterima lah. Justru rasa-rasa itu yang memberatkan. Tapi kalau kesandung, namanya kesandungan kagak sengaja. Ya ada orang kesandung sengaja? Nggak ada kan. Kepleset, ya nggak sengaja. Lah hal-hal perkara yang nggak sengaja ini dalam pandangan Gusti Allah, bahkan sering saya sampaikan, justru kita ditantang sama Gusti Allah. Ditantang ini tanda kutip, ditantang dalam bahasa kasih sayang. Ya bena Adam innaka ma dautani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali.
Ya bena Adam law balagat dunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya bena Adam law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma lakitani wa la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ini hadis kursi. Ada di dalam beberapa kitab hadis, di antaranya kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Apa kata Gusti Allah? Wahai Bani Adam, engkau berharap dan berdoa aja kepadaku, berharap ampunanku, berdoa kepadaku, ghafartu lak, aku ampuni dosa-dosamu, wala ubali. Tuh. Ya kalau kita ngelihat ke situ tuh, wah luar biasa udah. Udah kita yakin insya Allah husnul khotimah. Ya ini husnuzon aja udah. Ya kalau belum apa-apa kita ada seuzon, aduh jangan-jangan aku matinya mati sulit, wah ribet. Ya belum apa-apa udah seuzon. Udah kita mau husnuzon aja, masalah akhir ntar kita gimana ya bukan urusan kita. Ya enggak? Itu udah ranahnya Gusti Allah. Yang penting kita yakin aja insya Allah husnul khotimah. Seandainya dosamu telah sampai setinggi langit, tuh, saking banyaknya, saking tingginya, tsumma astaghfartani, kemudian engkau mau memohon ampun kepadaku, ghafartu lak, aku ampuni. Bahkan ada kalimat sakral yang siapa membaca kalimat ini walaupun dia kafir selama 70 tahun, selama 40 tahun dia kafir, asal dia mau baca kalimat ini, hilang kekafirannya, dihapus kekafirannya. Kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau syahadat. Ya syahadat. Lah kita kan TBS terus insya Allah ya. Insya Allah kita TBS terus kan. Nggak lepas dari TBS. Mungkin ada kekufuran yang kita nggak sadar. Baik kafir qauli, kufur dengan ucapan, kufur i'tiqadi, kufur keyakinan, kufur fi'li, kufur dengan perbuatan dan lain sebagainya. Lah kan kita TBS-in terus. Di sholat juga ada syahadat, ada kalimat la ilaha illallah. Yang jelas-jelas kafir puluhan tahun aja dihapus kekafirannya, kekufurannya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya aneh kalau ada orang ucap la ilaha illallah kok disalah-salahin, itu aneh. Ya ada orang nyebut la ilaha illallah dianggap bid'ah, dianggap syirik dan lain sebagainya. Itu kan kuncinya surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Cuman yang memang bikin kita ribet puyeng emang bukan begitu sih ya. Terkadang bukan urusan akhirat. Kalau orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, para sahabat tabi'in, salafun soleh, itu resah gelisahnya karena mikirin akhirat. Gimana nanti pada yaumal hisab, yaumal mizan, di siratal mustaqim, di padang mahsyar. Itu rasa apa ya, takutnya tuh luar biasa. Tapi kalau kita ya nggak kita lah, saya lah, ini biasa aja. Bukan berarti meremehkan, emang rasa-rasa itu kan nggak bisa dibikin-bikin. Ya nggak bisa dibuat-buat. Saya pengen takut sama neraka, ya nggak bisa lah. Kecuali emang Allah anugerahkan, Allah hadiahkan rasa itu datang ke diri kita, baru bisa kita rasakan bener. Ya. Makanya kemarin ada yang ngirim apa tuh di WA tuh, saya bilang walaupun nggak ketemu barangnya tapi rasanya nyampe. Ngirim kopi sama apa jenang apa. Waduh, itu kan enak banget kan, kita cuma ngeliat doang tapi rasanya nyampe lah. Cuma rasanya doang, kirain malam minggu mau dibawain gitu. Itu udah saya sindir, itu rasanya nyampe gitu, kirain mau dibawain. Kita gitu. Iya. Ya itulah.
Makanya seringkali keterangan dunia, bab dunia, ya saya juga termasuklah masih namanya belajar ya. Namanya belajar proses lah. Bab dunia ini seringkali dicaci maki, dihina lah dalam beberapa keterangan. Ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat. Kajifah, dunia itu seperti bangkai. Apalagi seperti nenek-nenek yang tua rentak, udah jalannya bongkok, udah giginya nggak ada, cuma di make up sedemikian rupa, dikasih pakaian sedemikian indah sehingga orang tertarik. Ya, makanya dari riwayat hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah sumber dari segala kesalahan. Cuma namanya kita hidup di dunia, ya enggak? Kadang bingung juga membedakan antara cinta dan butuh. Ya enggak? Duit butuh enggak? Butuh duit enggak kita? Butuh. Cinta enggak sama duit? Iya. Halo, ini ada orang apa kagak? Makanya kita bercita-cita menjadi hambanya Gusti Allah, budaknya Gusti Allah. Kenapa? Namanya budak, namanya hamba, nurut, manut apa kata Gustinya. Apapun yang diberikan Gustinya, nurut, manut, nerimo, ridho. Itu namanya hamba, itu namanya budak. Jangan bercita-cita menjadi kekasih. Kenapa namanya kekasih? Kita akan ada harapan, ada timbal balik dari yang kita kasihi, walaupun hanya sekedar cinta, ya kan? Apalagi bab cinta ribet lagi. Namanya cinta itu bukan hanya menerima apa yang kita sukai dari yang kita cintai, tapi juga menerima apa yang enggak kita sukai dari yang kita cintai. Loh, ngaku cinta sama Allah, siap-siap. Ya, makanya ada seorang guru, murid nih mungkin caper cari perhatian atau gimana, murid nih ngomong sama gurunya, "Guru, saya cinta sama engkau, guru." Apa yang dilakukan gurunya? Dilempar itu murid. Kalau mau praktek sekarang boleh. "Usman, aku cinta sama engkau." Saya siram kopi ya, Pak. Itu murid langsung gak terima. "Guru, apa-apaan ini? Masa orang yang sedang cinta kepada gurunya malah dilemparin?" Kata gurunya apa? "Kalau emang benar-benar cinta akan terima apapun yang diberikan oleh yang dicintai." Ini mah udah makom-makom hub, ya cinta udah makom tinggi lah. Itu hadiah besar dari Gusti Allah. Lah kita mah ya paling gak udah jadi hambanya Allah aja udah bersyukur. Fadakhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku, wadakhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Kita masuk ke dalam golongan hambanya Gusti Allah aja udah luar biasa. Makanya istilah hamba Allah itu udah predikat yang luar biasa. Namanya hamba, udah nurut, manut, patuh, nerimo, ridho, baru statusnya sebagai hamba. Nah, kita kan masih sering uring-uringan, ngeluh dan lain sebagainya, protes, ya enggak? Giliran sedekah 10 juta dari siapa? Hamba Allah. Luar biasa, hamba Allah. Tapi ya enggak apa-apa lah. Ya, pengakuan itu ya emang harus, emang kita hambanya Gusti Allah. Cuma dalam pandangan Gusti Allah yaitu Allah alam. Ya kan begitu. Makanya apa ya, kadang kita harus lost, ya bahasa kemarin tuh lost doll. Lost doll tuh ya udah seperti air mengalir aja udah. Ketemu sampah plastik ya bawa, ketemu kotoran apa ya bawa, puntung rokok ya ambil. Jangan. Ya kan semuanya ke bawah sampai ke muara. Udah nyampe muara, nyampe ke laut. Nah, di laut inilah baru disaring sampahnya, ya enggak?
Sampah yang masuk ke laut itu semua disaring sama laut. Jadi kemana? Ke pinggir semua tuh sampah tuh. Makanya di tengah laut itu jarang ada sampah. Walaupun ada nanti ujung-ujungnya ke samping-samping juga. Lah proses kita perjalanan banyak bawa sampah. Penyakit hati, sifat-sifat tercela. Terus gimana? Ya jalan aja terus. Ngaji aja terus. Ya apalagi ada istilah Ustadz ngeyel itu. Nggak apa-apa, jalan aja terus. Sampai nanti Allah pertemukan ke muara nyampe ke lautan. Kalau udah ke lautan, udah otomatis disingkirin sendiri tuh kotoran-kotoran. Ya otomatis udah dipilihin sehingga lautan tetap jernih, tetap bersih. Nah itu lautan yang rasanya asin. Ya kan salah satu filosofinya, walaupun lautan asin tapi tidak menjadikan ikan-ikan yang hidup di dalamnya ikut asin. Kita hidup di dunia di berbagai macam keadaan, di berbagai macam profesi. Seharusnya kita pun tidak ikut ya dengan terpengaruh ya, dengan hiruk pikuk kehidupan dunia. Aduh ya Allah, ini ngomong kayaknya berat amat ini. Udah kayak pernah apa ya, seharusnya udah ngalamin baru diomongin ya. Tapi ya itulah, dari awal saya udah bilang, saya ngomong begini biar Allah ngasih taufik hidayah biar saya bisa mengamalkan, kan gitu ya. Jadi ada yang diamalin dulu baru diceritain. Nah, kalau saya kan emang rada-rada miring, rada-rada singit. Iya, saya niatin biarlah saya ngomong dulu, nanti baru dilempengin sama Gusti. Oh, nggak apa-apa kan ya? Iya, biar seru. Namanya ngadu layangan kan. Kalau nggak singit nggak seru lah. Kalau singit kan pengennya diadu aja udah. Suruh ke kanan dia ke kiri, suruh ke atas dia ke kiri, udah ke kiri terus. Tapi belum tentu yang singit itu kalah. Ada nggak layangan singit menang? Ada nggak layangan singit ngadu sama layangan yang nggak singit, tapi layangan singit menang? Ada nggak? Ada, itu layangan. Iya. Kalau orang masih singit ya udah dibenerin lah, udah dilempengin. Ya, makanya nggak bisa lah kita menerka Gusti Allah tuh nggak bisa, ya nggak bisa lah. Sampai nanti kita ketemu satu titik yaitu kehambaan, tunduk patuh, ya wis lah. Kumaha kersana gitu ya. Gimana maunya Gusti Allah aja udah. Lah anak yang diasuh sama Fir'aun, tadi kan kita baca nih kisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa yang asuh siapa? Fir'aun kan? Hartanya Fir'aun, barang-barangnya Fir'aun, semuanya itu buat kanjeng Nabi Musa, membesarkan Nabi Musa. Diasuh sama Fir'aun, tapi jadi Nabi. Loh, Gusti Allah ya emang begitu udah. Diasuh sama malaikat Jibril malah jadi iblis Azazil, ya enggak? Yang dididik sama malaikat Jibril malah jadi iblis dan lain sebagainya. Ya udah ketetapannya Gusti Allah. Sapi yang tadinya keluar dari induknya ini keluar dari batu. Ya enggak? Lah iyalah. Jadi nggak menutup kemungkinan. Walaupun ikhwan yang cuma datang dengerin doang, nggak pernah ngomong, suruh ngomong nggak mau, diem aja. Ya bisa jadi dalam pandangan Allah, di sisi Allah justru dia lebih mulia daripada yang suka ngomong ustadz di depan nih. Bisa jadi nggak? Bisa. Lah iya bisa jadi, makanya nggak usah. Sama Gusti Allah mah nggak ada yang nggak mungkin lah, ya nggak? Nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting pede aja udah. Punya Tuhan Allah kok nggak pede. Itu yang jadi pam-presnya Bapak Presiden Prabowo aja pede ya nggak? Wah, gagah, bangga.
Jadi siapa lagi? Wakil lah, wakil bupati kayak apa wakil camat, orang kepercayaan. Itu aja udah bangganya luar biasa. Siapa ente? Tangan kanannya bupati. Udah bangga banget. Lah kita jadi hamba sang pencipta yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Lah kok nggak ada bangga-bangganya? Ya, ya kok kadang gimana gitu. Artinya apa? Kita syukuri. Alhamdulillah kita bertuhankan Gusti Allah, bernabikan Kanjeng Nabi, yang mana disifati Kanjeng Nabi bil mu'minina raufur rahim, ulas asih, pengasih, sayang ya kepada sesama orang-orang mukmin. Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Agama Islam apa? Menyelamatkan, sehingga kita selamat sampai tujuan. Kalau kita ngeliat ke situ kan apa ya? Apa sih yang menyedihkan gitu? Kembali lagi ke dunia lagi kan? Yang bikin kita sedih ya dunia lagi, dunia lagi. Jadi seakan-akan udahlah, dunia itu bikin kamu sedih, udah kamu kembali aja kepadaku, kan gitu ya. Dunia itu bikin puyeng, udah kamu kembali aja kepadaku. Seakan-akan kan begitu, kita dibikin puyeng urusan dunia tuh tujuannya kan kayak biar kita nggak ngejar dunia, nggak cinta dunia. Cuma anehnya kita kan begitu. Sama cewek aja, kita suka apa nih cewek nih? Wah, makin ditolak makin penasaran kan, cinta ditolak, wah, dukun disantet. Anehnya dunia begitu tuh. Udah sering nyakitin kita, bikin kecewa kita, ngeselin kita tuh dunia tuh. Tapi tetap kita kejar mati-matian. Ya enggak, sampai lupa sama akhirat, lupa sama yang agung, yang istimewa, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Giliran dapat musibah, dapat masalah, jalan buntu, udah jatuh ketiban tangga, baru ya Allah, engkau tega banget sih sama aku lah, kemana aja kan begitu. Ya, baru kita nyambung kepada Gusti Allah. Jadi kadang Gusti Allah cuma jadi timbal butuh. Timbal butuh itu apa? Kayak kalau di nasi uduk namanya apa, Mak? Kalau bikin nasi uduk tuh ada daun yang buat wangiin doang, udah jadi mah dibuang. Daun apa tuh? Nah, daun salam. Gusti Allah jadiin daun salam doang. Ya, pengen nasi uduk dikasih daun salam, udah jadi mah dibuang. Kita di saat butuh, di saat puyeng, di saat stres, Gusti Allah. Tapi ya itulah saya itu begitu modelnya, makanya saya belajar ya Allah, iya ya begitu amat ya. Cuma prakteknya ya sama. Ya, puyeng-puyeng juga, kadang ya stres-stres juga, ngeluh-ngeluh juga. Cuma kan itu proses perjalanan. Ya namanya sungai ya itulah, ketemu kotoran, ketemu dahan yang patah, begitu. Tapi yang mudah-mudahan nanti nyampe ke muara, ke lautan. Nanti otomatis lautan sendiri yang akan membersihkan sampah-sampah itu. Udah itu aja ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.